Assalamualaikum anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmatika ya arhamar rahimin. Ibu absen lebih dulu ya. Afia, nggak ada. Samsudin, Albian, Arini, Arya Nurdwi, Bilal Hamzah, Cantika Ainul. Cantika izin ya, sakit. Fitri Nurmala, Galang Davin, Isma Zahra, Syadi dan Kamil, Madina Zahira, Muhammad Firly, Nur Syadi Fabiansyah, Raza Eliasa, Pratiwi, Rafiki, Rahma Nabila, Reva, Rizal Maulana, Rian Cesardi, Salsabila, Rahel. Dua anak ya yang tidak hadir. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pagi ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pagi ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Seperti minggu kemarin kita ice breaking supaya apa? Supaya pagi kita lebih semangat dalam menerima pembelajaran. Oke, ice breaking dimulai. Siap, berdiri. Sama seperti 1, 2, 4, 4. Siap, mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 2, 4. 1. Pindah menggunakan kepala. 2, 4. 1. Menggunakan tangan. 3. Oke. Baik, terima kasih. Silakan duduk di tempat kalian masing-masing. Kita ulang dari awal terlebih dahulu. Nanti akan ada sesi Ibu suruh baca. Ibu akan bertanya tokohnya bagaimana, perwatakannya bagaimana. Ya, dalam apa kemarin yang Ibu suruh baca dari cerita fantasi yang berjudul Keajaiban pada Malam Bulan Biru. Oke. Ya, kemarin sudah Ibu menjelaskan ada ya mengidentifikasi alur dalam cerita fantasi. Ya, kemarin sudah dijelaskan ada orientasi, ada komplikasi, ada klimaks, ada resolusi, ada koda. Ya. Kan kemarin sudah dijelaskan seperti itu. Sekarang Ibu mau bertanya. Ya, alur itu apa sih? Alur. Siapa? Apa Pratiwi?
merupakan urutan penjelasan peristiwa dalam cerita. Ya, alur adalah plot atau urutan penjelasan dalam cerita. Ya, mungkin yang belum tahu atau kemarin yang tidak masuk bisa dibaca atau di catatan yang sebelumnya sudah Ibu berikan. Kemudian ya, ada alur. Kemarin juga alur sudah Ibu jelaskan ya. Alur dibagi menjadi 3 bagian. Begitu kan? Ya, Bu. Kemarin alur apa? Alurnya alur apa saja? Ya, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Lalu, ya, alur maju itu yang seperti apa? Ya, alur yang penjelasannya atau urutan kronologi kejadiannya itu secara berurutan ya, dari perkenalan, konflik atau permasalahan hingga penyelesaiannya itu beruntut ya. Urutan ceritanya itu dari awal sampai akhir cerita itu berurutan. Tadi ada alur maju, sekarang kalau alur campuran itu yang bagaimana? Iya, benar, yaitu penggabungan dari 2 alur. Alur apa saja? Alur maju dan alur mundur, ya, atau bisa dicampur dari alur mundur, kemudian alur tengah atau konfliknya di tengah, di akhir, kemudian konflik, baru diulang di orientasinya atau bagian pengenalan ceritanya. Itu disebut, kalau yang dari awal akhir, kemudian komplikasi, kemudian apa tadi? Pengenalan, itu disebut alur apa? Alur kan dari belakang, dari penyelesaian terlebih dahulu, dari penyelesaian, kemudian konfliknya, baru pengenalan, berarti alur apa? Alur mundur. Kalian jangan bingung ya, perbedaan alur maju, alur mundur sama alur ya. Kemudian alur cerita fantasi kemarin ada beberapa tahap, di antaranya yang pertama apa? Apa? Tahapan alur. Apa? Orientasi. Yang kedua? Komplikasi. Yang ketiga? Klimaks. Kemudian yang keempat, resolusi. Yang kelima apa? Apa? Koda. Ini tahapan alur. Kemarin kita yang dibahas dalam alur ini, dalam alur cerita apa? Cerita fantasi ya. Kemarin cerita fantasi itu yang bagaimana? Ya, cerita yang merupakan hasil karya imajinasi penulis. Imajinasi itu apa sih? Hah? Hayalan. Terus apa lagi? Hasil pemikiran. Kok pemilu? Ya, imajinasi. Imajinasi itu hayalan, hasil pemikiran. Pemikiran siapa? Pemikiran penulis. Itu cerita fantasi. Dalam cerita fantasi, kemarin kan juga sudah dijelaskan, cerita fantasi itu ada yang cerita fantasi total dan ada cerita fantasi irisan. Ya enggak? Iya. Cerita fantasi kemarin dibagi menjadi 2. Ada cerita fantasi apa? Fantasi total sama fantasi irisan. Ya, ada 2. Ya, ada cerita fantasi total, ada cerita fantasi irisan.
Sekarang Ibu mau bertanya, cerita fantasi total itu yang bagaimana? Yang adalah cerita fantasi yang terjadi dalam kehidupan nyata. Ulang. Kembali ke alur cerita ya. Alur cerita ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada orientasi, ada komplikasi, ada klimaks, ada resolusi, dan ada koda. Orientasi itu yang bagaimana? Apa orientasi kemarin? Gambaran awal situasi berisi mengenalkan. Ya, gambaran awal yang berisi pengenalan ya, yang berisi pengenalan ya. Jadi kamu harus ingat-ingat orientasi itu bagian pengenalan. Pengenalan apa saja? Pengenalan tokoh, pengenalan apa? Tempat atau latar, pengenalan apa lagi? Waktu, pengenalan apa lagi? Suasana, pengenalan apa lagi? Settingnya, ya setting tadi ya, setting waktu, setting suasana. Kemudian alurnya, ya pengenalan tokohnya, pengenalan jalan ceritanya, pengenalan suasananya atau settingnya, itu disebut bagian orientasi atau bagian pengenalan. Kemudian alur tahapan yang kedua yaitu ada komplikasi. Komplikasi itu yang bagaimana? Bagaimana? Komplikasi itu bagian cerita di mana awal konflik mulai muncul atau bagian pengenalan konflik ya. Bagian komplikasi itu bagian pengenalan konflik. Kemarin contoh sederhananya seperti yang Ibu ceritakan kemarin. Ada siapa? Rizal. Ya, Rizal mau berangkat sekolah, jatuh, kecebur, bajunya basah. Ya, itu kan permasalahan yang dihadapi Rizal kemarin. Ya, pengenalan konfliknya kemarin apa? Sebab Rizal bisa jatuh, kecebur got, bajunya basah itu kemarin kenapa? Karena kesandung, karena dia berangkatnya lari-larian. Ya enggak? Iya, akhirnya jatuh. Kemudian tahapan alur yang ketiga ada yang disebut klimaks atau bagian konflik atau permasalahan itu terjadi ya. Permasalahannya puncak ya, puncak permasalahan ya. Ya, atau puncak konflik. Kemudian resolusi. Resolusi itu apa? Ya, bagian apa? Penyelesaian masalah. Kemudian yang kelima ada koda. Koda itu apa? Betul. Bagian penutup yang berisi pesan moral dari cerita, bagian penutup. Cerita fantasi berikut dengan seksama ya. Judulnya Keajaiban pada Malam Bulan Biru. Sore itu, Peter berjalan menyusuri koridor apartemennya yang bobrok dan sempit. Wajahnya tampak muram karena ia baru saja dipecat. Toko tempatnya bekerja bangkrut. Peter masuk ke dalam apartemen kakek Tom. Kakek Tom terbaring lemah di atas tempat tidur, tubuhnya agak demam. Peter mengambilkannya, minum dan mengompresnya. Peter menyuapi kakek Tom bubur dan menemaninya sampai tertidur. Setelah itu, Peter kembali berjalan menyusuri. Dari penjelasan cerita fantasi atau cerita yang mengandung keajaiban tadi, kita bisa simpulkan ya, dari cerita fantasi keajaiban pada malam bulan biru, kita dapat mengambil hikmah yang dipetik. Ya, hikmah yang dipetik apa? Dalam kesulitan apapun,
kita harus tetap berbuat baik pada orang lain, ya. Itulah tadi yang menyebabkan apa? Tokoh Peter tadi berwatak baik. Berarti apa? Ditunjukkan dari apa tadi? Ditunjukkan dari perbuatannya meskipun dia mengalami kesulitan tapi dia tetap memikirkan orang lain, ya. Maka hikmah yang bisa dipetik dari cerita tersebut, kita harus tetap berbuat baik pada siapapun meski dalam kesusahan, ya. Bisa diterima? Bisa. Oke. Untuk materi selanjutnya minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang berkreasi dengan teks naratif, ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh bertanya, Ibu akan menjelaskan ulang. Kalau yang sudah paham semua, alhamdulillah. Yang belum paham boleh bertanya. Silakan yang mau bertanya jika ada yang belum paham. Dari alurnya tadi berarti menggunakan alur apa? Alur maju karena ceritanya berurutan, ya. Berarti apa? Menggunakan alur maju, ya. Sampai situ udah paham belum? Udah? Paham. Benar. Berarti nanti harus bisa membedakan, ya, perwatakan, temanya, kemudian tokohnya, alurnya, settingnya. Oke? Oke? Untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Minggu depan akan Ibu ulas sekilas dan lanjut pada materi berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatian kalian semuanya, ya. Pembelajaran berlangsung dengan tertib dan baik. Ibu doakan semoga kalian berhasil ke depannya dan mudah menerima pembelajaran di pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.